Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama menyiapkan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Gabungan Keadilan dan Kemurahan. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami pekabaran firman yang siap kami terima saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Saudaraku, jadi demikianlah mereka yang mempelajari pelajaran ini menemukan bukti yang tidak bisa dibantah mengenai adanya tempat kudus di sorga. Musa membangun tempat kudus di dunia ini menurut pola yang ditunjukkan kepadanya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pola itulah tempat kudus yang sebenarnya, yaitu yang di sorga. Dan Rasul Yohanes menyaksikan bahwa ia melihatnya di sorga. Di dalam bait suci di sorga, tempat tinggal Allah, tahtanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci, ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan mulai darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian, dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Kerup di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu melambangkan perhatian seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara Ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh, bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan, dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, Dialah yang akan mendirikan bait suci, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, tahta Bapaknya. Di sebelah kanannya akan ada imam, ia akan menjadi imam di tahtanya, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Zakaria 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait suci oleh pengorbanan dan pengantaraannya. Kristus adalah fondasi dari pembangunan gereja Allah. Rasul Paulus menunjuk kepadanya sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, katanya, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 20-22. Diangkat dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 434 dan 435. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal sudah menerangi pikiran kami, dan biarlah segala firman yang sudah kami terima ini akan menuntun kami hari ini, kami boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Bapa di sorga, lindungi umat-umat Tuhan, jaga agar segala yang dikerjakan berhasil. Bapa di sorga, hanya kepadamu kami serahkan umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan kelepasan, berikan kekuatan iman, dan Engkaulah yang akan berikan jalan keluar bila mereka sedang mengalami berbagai macam masalah.
Oh Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan kehidupan kami. Engkau tetap tolong kami di tengah-tengah pandemik ini. Biarlah Engkau tetap jaga umat-umat Tuhan, dan Engkau kendalikan kami kepada jalan-jalan-Mu. Apapun yang kami lakukan hari ini berhasil, karena penyertaan Tuhan pasti menjadi bagian kami. Hamba berdoa dan mohon berkat untuk umat-umat Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.